Maaf, Bu. Nama ibu tidak tercantum sebagai penghuni kabin eksekutif. Petugas kapal menahan ibuku tepat di depan pintu pemeriksaan. Sementara ibu mertuaku sudah berdiri di belakang garis masuk dengan senyum tipis. Suamiku hanya menunduk ketika koper kecil ibu dikembalikan. Saat itu aku melihat tiket biru yang tadi kuselipkan di tangan ibu diremas oleh petugas. Aku belum marah. Aku hanya membuka ponsel, masuk ke akun pemesanan, lalu menekan satu tombol yang membuat seluruh keluarga suamiku panik. Sebelum aku lanjutkan kisah ini, semoga siapapun yang masih menjaga martabat orang tuanya selalu diberi rezeki dan perlindungan. Silakan subscribe, lalu tulis di komentar kalian menonton dari kota mana. Semoga keluarga kalian dijauhkan dari penghinaan seperti yang dialami ibuku. Namaku Rani. Selama hampir 9 tahun menikah dengan Dimas, aku sudah terbiasa menjadi orang yang bekerja di belakang layar. Aku yang mengatur tagihan rumah, membantu cicilan usaha Dimas, membayar pengobatan ayahnya ketika sakit, dan menutup banyak kebutuhan keluarga yang tidak pernah disebutkan di depan orang lain. Aku tidak pernah mempermasalahkan itu. Bagiku, setelah menikah, keluarga suami juga menjadi keluarga. Aku membantu bukan karena ingin dipuji. Aku hanya tidak ingin Dimas merasa sendirian menghadapi banyak tuntutan. Masalahnya, semakin sering aku membantu, semakin keluarga Dimas menganggap semua itu sebagai kewajiban. Orang yang paling kuat menanamkan anggapan itu adalah ibu mertuaku, Bu Ratih. Di depan orang lain, Bu Ratih selalu menyebutku menantu yang beruntung karena menikah dengan anaknya. Ia sering berkata Dimas sudah mengangkat derajatku. Padahal selama bertahun-tahun, justru penghasilanku dari usaha distribusi perlengkapan rumah tangga yang menutup sebagian besar kebutuhan kami. Aku tidak pernah membantah. Bukan karena aku takut, melainkan karena aku percaya rumah tangga tidak harus selalu dipertontonkan seperti perlombaan siapa yang paling berjasa. Ibuku, Ibu Marni, sering mengingatkanku agar jangan terlalu banyak menahan luka. Kesabaran itu baik, Ran, katanya suatu malam. Tapi jangan sampai kesabaranmu dipakai orang untuk menginjak kepala. Saat itu aku hanya tersenyum. Aku belum tahu bahwa beberapa minggu kemudian, nasihat itu akan menjadi satu-satunya alasan aku berani mengambil keputusan besar. Perjalanan dengan kapal itu awalnya adalah gagasan Dimas. Keluarganya hendak menghadiri syukuran pembukaan rumah makan milik sepupu Bu Ratih di sebuah kota pelabuhan. Karena perjalanan darat terlalu lama, mereka memilih kapal penumpang yang memiliki beberapa kabin eksekutif untuk perjalanan malam. Dimas bilang perjalanan itu bisa menjadi kesempatan untuk memperbaiki hubungan antara Bu Ratih dan ibuku. Sekalian ajak Ibu Marni, katanya. Biar Mama juga belajar dekat sama beliau. Aku sempat ragu. Selama ini Bu Ratih tidak pernah benar-benar menghormati ibuku. Ia pernah menyuruh ibu duduk di dapur saat acara keluarga dengan alasan kursi tamu terbatas. Ia juga pernah memberikan bingkisan sisa setelah semua kerabatnya memilih lebih dulu. Namun Dimas terus meyakinkanku. Ia bahkan menggenggam tanganku dan berkata, "Aku janji, kali ini tidak akan ada yang membedakan." Karena kalimat itulah aku setuju. Aku memesan 1 paket perjalanan untuk 8 orang melalui akun pribadiku. 4 tempat berada di 2 kabin eksekutif. 4 lainnya adalah kursi kelas bisnis yang masih berada di dek nyaman. Aku sengaja memilih 1 kabin eksekutif untuk aku dan ibuku. Kabin satunya untuk Bu Ratih dan Dimas. Seluruh pembayaran keluar dari rekening usahaku. Jumlahnya tidak kecil, tetapi aku menganggapnya hadiah keluarga. Setelah pembayaran berhasil, tiket elektronik masuk ke surelku. Untuk ibuku, aku mencetak tiket itu dan memasukkannya ke dalam dompet dokumen berwarna biru tua. Ibu selalu gugup saat harus menunjukkan tiket digital. Aku ingin ia merasa tenang dan tidak merepotkan siapapun. Ketika kuserahkan dompet kecil itu, mata ibu berbinar. Ini untuk ibu. Iya, nanti ibu tidur di kabin. Tidak perlu duduk semalaman. Ibu mengusap sampul biru itu pelan, seolah benda sederhana tersebut terlalu berharga untuk disentuh. Jangan mahal-mahal, Ran. Sudah dibayar. Ibu tinggal ikut dan menikmati perjalanan. Ibu memelukku. Saat itu,
Dompet tiket biru itu terasa seperti tanda bahwa akhirnya aku bisa memberi ibu kenyamanan setelah bertahun-tahun beliau hidup sederhana demi membesarkanku. 3 hari sebelum keberangkatan, Bu Ratih mulai mengubah rencana. Ia mengirim pesan di grup keluarga dan meminta satu kabin eksekutif diberikan kepada adiknya yang baru pulih dari sakit. Menurutnya, ibuku masih kuat duduk di kursi bisnis. Aku langsung menjawab bahwa pembagian kabin sudah ditentukan sejak awal. Bu Ratih tidak membalas pesanku. Beberapa menit kemudian Dimas meneleponku. "Rani, jangan terlalu kaku. Tante cuma butuh istirahat. Ibu juga sudah tua. Tiketnya sudah atas nama ibu. Nanti bisa ditukar." "Tidak, aku mengajak ibu karena kamu berjanji tidak akan ada yang membedakan." Dimas menghela napas panjang. "Kamu selalu membuat hal kecil jadi besar." Aku menutup telepon dengan dada sesak. Untuk pertama kalinya, aku membuka kembali bukti pemesanan dan mengunduh semua dokumen. Aku menyimpan faktur, daftar penumpang, serta riwayat pembayaran dalam satu folder terpisah. Itu keputusan pertamaku. Aku belum berniat membatalkan perjalanan. Aku hanya ingin memastikan tidak ada orang yang mengubah hak ibuku diam-diam. Malam sebelum keberangkatan, Dimas pulang terlambat. Ia bilang baru dari rumah Bu Ratih untuk membantu menyiapkan barang. Wajahnya tampak tegang. Ketika kutanya apakah ada perubahan daftar penumpang, ia menjawab cepat, "Tidak ada." Aku menatapnya cukup lama. "Benar. Benar. Sudahlah, jangan curiga terus." Aku ingin percaya. Namun cara Dimas menghindari tatapanku membuat perasaanku tidak tenang. Pagi berikutnya kami tiba di terminal penumpang 2 jam sebelum kapal berangkat. Bu Ratih datang bersama beberapa kerabatnya. Mereka membawa koper besar, kardus oleh-oleh, dan pakaian seragam untuk dipakai saat acara di kota tujuan. Ibuku datang paling sederhana. Ia memakai blus krem, kerudung coklat muda, dan membawa koper kecil yang rodanya sudah agak miring. Dompet tiket biru tua ia peluk di depan dada. Begitu melihat ibu, Bu Ratih tersenyum hambar. "Bu Marni bawa barang sedikit sekali." Ibu menjawab lembut, "Cukup untuk 2 hari." Bu Ratih menoleh kepada kerabatnya lalu tertawa kecil. "Memang kalau tidak biasa bepergian, barangnya sedikit." Aku mendengar kalimat itu, tetapi memilih menggandeng ibu menuju meja pemeriksaan. Dimas berjalan di sampingku tanpa berkata apa-apa. Pada pemeriksaan awal, semua tiket terlihat normal. Kode pemesanan kelompok ada di bawah namaku. Petugas mencetak kartu naik kapal, lalu mengarahkan kami menuju ruang tunggu khusus. Aku sempat merasa lega. Kupikir kekhawatiranku berlebihan. Namun saat pintu menuju jalur kabin eksekutif dibuka, masalah sebenarnya muncul. Petugas memindai kartu ibu, lalu layar kecil di depannya berubah merah. Ia mencoba sekali lagi. Tetap merah. "Maaf, Bu. Nama ibu tidak tercantum sebagai penghuni kabin eksekutif." Aku langsung maju. "Coba periksa lagi. Tiket ibu saya pesan satu kabin dengan saya." Petugas melihat layar komputernya. Di sistem terakhir, penghuni kabin ini atas nama Ibu Rani dan Ibu Sulastri. Aku tidak mengenal nama itu sampai Bu Ratih berkata dari belakang, "Itu adik saya." Jantungku seperti berhenti sesaat. Aku menoleh kepada Dimas. "Kamu bilang tidak ada perubahan." Dimas memegang lenganku. "Ran, dengarkan dulu. Mama cuma menukar nama. Ibumu tetap bisa naik. Kursinya ada di kelas bisnis." Ibuku menunduk. Tangan yang memegang dompet biru mulai gemetar. Aku melepaskan pegangan Dimas. "Siapa yang menukar nama?" Dimas diam. Petugas itu tampak tidak nyaman. Ia meminta kami menepi agar antrean tidak terhambat. Bu Ratih justru melangkah mendekat. "Jangan bikin keributan di tempat umum. Ibumu tetap ikut. Hanya beda tempat tidur." Aku menatapnya. Bagi Mama mungkin hanya beda tempat. Bagi saya, ini janji yang sengaja dilanggar. Bu Ratih mencibir. "Jangan berlebihan. Ibu kamu bukan orang sakit. Adik saya baru sembuh. Wajar keluarga inti didahulukan."
Kalimat keluarga inti itu menghantam lebih keras daripada penolakan petugas. Ibuku bukan keluarga. Aku bukan keluarga. Kami hanya berguna selama membayar. Ibu menarik ujung bajuku. Sudah, Ran. Ibu duduk saja. Jangan bertengkar. Suara ibu sangat pelan. Justru karena itulah dadaku semakin sakit. Aku melihat kartu naik kapal yang kini terlipat di tangannya. Dompet tiket biru itu masih terbuka, memperlihatkan nama ibu tercetak jelas sebagai penghuni kabin eksekutif pada dokumen awal. Disitulah aku mengambil keputusan kedua. Aku tidak akan memaksa ibu masuk ke tempat yang sejak awal tidak menghormatinya. Aku mengajak ibu duduk di kursi tunggu. Lalu aku membuka akun pemesanan melalui ponsel. Dimas mengikuti dan mulai panik. Kamu mau apa? Memeriksa siapa yang mengubah data? Tidak perlu. Sudah jelas aku yang bantu Mama. Aku mengangkat kepala. Jadi kamu mengaku? Dimas terdiam. Bu Ratih memotong. Dimas hanya menjalankan yang benar. Aku masuk ke menu riwayat perubahan. Di sana tercatat pergantian nama penghuni kabin dilakukan malam sebelumnya melalui tautan pengelolaan pesanan. Kode verifikasi dikirim ke nomor telepon Dimas karena sejak awal aku memasukkannya sebagai kontak kedua. Bukti pertama sudah ada. Dimas menggunakan akses yang kuberikan untuk mengeluarkan nama ibuku. Aku menunjukkan layar kepadanya. Kamu melakukannya tanpa izinku. Aku pikir kamu akan menolak kalau diberitahu. Tentu aku menolak. Makanya aku selesaikan diam-diam supaya perjalanan tetap jalan. Aku hampir tertawa mendengar logikanya. Ia menyebut pengkhianatan sebagai cara menjaga perjalanan. Aku membuka folder dokumen dan menemukan tiket asli. Nama ibu masih tercantum jelas. Aku lalu memanggil petugas dan meminta kepala layanan penumpang datang. Bu Ratih mulai kesal. Untuk apa panggil atasan? Kita bisa berangkat sekarang. Aku menjawab tenang. Karena tiket ini dibayar melalui akun saya. Saya perlu memastikan hak saya sebagai pemesan. Beberapa menit kemudian seorang kepala layanan datang. Aku menjelaskan kronologi tanpa berteriak. Aku menunjukkan faktur pembayaran dan riwayat perubahan data. Ia memeriksa kode pemesanan. Benar, Ibu Rani adalah pemegang utama pesanan dan seluruh pembayaran berasal dari metode pembayaran yang sama. Bu Ratih menyela. Yang penting semua tiket sudah dibayar. Tidak perlu dibesar-besarkan siapa yang membayar. Kepala layanan menatapnya sopan. Masalahnya bukan hanya pembayaran. Perubahan nama dilakukan menggunakan akses kontak kedua, tetapi persetujuan pemegang utama tidak terekam. Dimas mulai berkeringat. Apa bisa dikembalikan ke nama semula? Petugas memeriksa layar. Secara teknis bisa selama kapal belum menutup manifest. Namun penumpang pengganti harus kembali ke kelas bisnis. Bu Ratih langsung menolak. Tidak bisa. Adik saya harus istirahat. Aku melihat Dimas. Ia masih tidak membela ibuku. Bahkan setelah kebenaran jelas, ia tetap memandangku seolah aku yang harus mengalah. Saat itulah revel kecil yang selama ini kusimpan akhirnya kubuka. Semua tiket ini saya beli, kataku. Bukan Dimas. Bukan Mama. Dan saya membeli kabin itu khusus untuk ibu saya. Kerabat yang berdiri di belakang mulai saling berbisik. Bu Ratih tersenyum sinis. Kalau memang kamu yang beli, anggap saja sedekah untuk keluarga suamimu. Aku mengangguk pelan. Sedekah tidak boleh dipakai untuk merendahkan pemberinya. Lalu aku kembali ke layar ponsel. Di halaman pemesanan ada pilihan pembatalan sebagian atau seluruh rombongan. Karena keberangkatan masih lebih dari 1 jam, tiket masih dapat dibatalkan dengan potongan biaya tertentu. Dimas melihat jempolku bergerak. Rani, jangan macam-macam. Aku tidak menjawab. Aku memilih seluruh tiket pada pesanan kelompok, lalu menekan pembatalan. Sistem meminta konfirmasi 2 kali. Pada konfirmasi kedua, Dimas merebut ponselku. Aku menahannya. Jangan sentuh. Kalau kamu batalkan, semua orang gagal berangkat. Mama sudah bilang ibu bukan keluarga inti.
Jadi tidak ada alasan aku membiayai perjalanan keluarga yang tidak menganggap kami keluarga. Bu Ratih mendekat dengan wajah merah. Kamu tega mempermalukan kami hanya karena satu kabin. Aku menatapnya lurus. Mama mempermalukan ibu karena satu kabin. Saya hanya menghentikan uang saya dipakai untuk penghinaan itu. Aku menekan tombol terakhir. Pesanan dibatalkan. Beberapa detik kemudian seluruh kartu naik kapal dalam grup berubah tidak aktif. Petugas di pintu pemeriksaan menerima notifikasi. Satu persatu kode pada tiket keluarga Dimas berubah merah. Wajah Bu Ratih pucat. Apa yang kamu lakukan? Saya membatalkan tiket yang saya bayar. Kerabat mulai panik. Ada yang membuka aplikasi. Ada yang mencoba memindai ulang kartu. Ada yang bertanya apakah masih bisa membeli tiket baru. Kepala layanan menjelaskan bahwa kursi pada kapal tersebut hampir penuh. Kabin eksekutif sudah habis. Kursi bisnis hanya tersisa sedikit dan tidak cukup untuk seluruh rombongan. Dimas memegang kepalanya. Rani, acara besok pagi. Kita harus tiba malam ini. Aku menjawab, seharusnya kamu memikirkan itu sebelum mengeluarkan nama ibu. Bu Ratih menuduhku kekanak-kanakan. Ia berkata aku sengaja merusak acara keluarga. Ia bahkan menyebut ibuku pembawa masalah. Ibuku berdiri dan berkata untuk pertama kalinya dengan suara tegas. Jangan salahkan anak saya. Saya sudah bersedia duduk di mana saja. Tapi kalian yang sejak awal menganggap saya pantas dipindahkan tanpa bicara. Bu Ratih membalas. Kalau ibu tahu diri, masalah ini tidak akan sebesar ini. Aku langsung berdiri di depan ibuku. Cukup. Suasana ruang tunggu mendadak sunyi. Sejak tadi ibu saya terus mengalah. Yang tidak tahu diri adalah orang yang memakai uang orang lain, mengubah tiket diam-diam, lalu masih merasa berhak menghina. Dimas menarikku menjauh. Rani, sekarang bukan waktunya membahas harga diri. Pikirkan solusi. Aku sedang memberi solusi. Aku dan ibu pulang. Lalu kami. Kalian beli tiket sendiri. Dimas menatapku seolah tidak percaya. Selama 9 tahun, ia terbiasa melihatku membereskan semua masalah. Ia yakin setelah marah, aku tetap akan membayar. Ia yakin rasa bersalah akan membuatku kembali menyelamatkan keluarganya. Namun kali itu aku tidak bergerak. Kepala layanan kemudian meminta kami mengikuti pemeriksaan administrasi singkat karena ada perubahan data tanpa persetujuan pemegang akun utama. Kami dibawa ke meja layanan khusus. Di sana, bukti kedua dibuka lebih jelas. Faktur menunjukkan satu transaksi untuk seluruh rombongan. Nama pemesan, alamat surel, dan rekening pembayaran semuanya milikku. Petugas juga menunjukkan bahwa perubahan penghuni kabin dilakukan pukul 11:40 malam, beberapa menit setelah kode verifikasi masuk ke nomor Dimas. Aku teringat ia pulang larut malam dan bersumpah tidak ada perubahan. Kebohongan itu lebih menyakitkan daripada kehilangan uang. Dimas mencoba menjelaskan. Aku tidak bermaksud menyakiti ibu. Aku cuma terjepit antara kamu dan mama. Aku menatapnya. Kamu tidak terjepit. Kamu memilih. Bu Ratih menyela. Dimas memilih orang yang sakit. Aku membuka percakapan di ponsel Dimas yang tadi sempat muncul sebagai notifikasi di tablet rumah dan tersimpan dalam riwayat sinkronisasi. Aku sudah melihatnya pagi itu, tetapi belum membacanya seluruhnya. Sekarang aku membuka tangkapan layar yang kusimpan. Pesan Bu Ratih tertulis jelas. Ganti saja nama Bu Marni malam ini. Rani tidak perlu tahu. Kalau sudah di terminal, dia pasti malu membatalkan karena banyak orang. Dimas membalas, kalau Rani marah bagaimana? Bu Ratih menjawab, dia paling cuma diam. Selama ini juga begitu. Itulah bukti ketiga. Bukan sekadar pertukaran tiket. Mereka sudah merencanakan penghinaan itu karena yakin aku tidak akan berani bertindak di depan umum. Aku menyerahkan tangkapan layar kepada kepala layanan untuk melengkapi laporan kejadian. Petugas tidak ikut menilai urusan keluarga kami, tetapi ia mencatat bahwa penggunaan akses pemesan tanpa persetujuan telah menyebabkan sengketa manifest. Bu Ratih masih mencoba menyangkal. Itu percakapan keluarga.
Tidak ada hubungannya dengan kapal. Kepala layanan menjawab tenang. Pesan ini menjelaskan bahwa perubahan dilakukan tanpa pengetahuan pemegang pesanan. Kami perlu memastikannya agar kejadian serupa tidak terulang. Dimas menunduk. Untuk pertama kalinya, tidak ada tempat baginya bersembunyi. Pembalikan utama terjadi ketika pengumuman keberangkatan mulai terdengar. Para penumpang lain bergerak menuju pintu masuk. Kapal yang seharusnya membawa keluarga Dimas ke acara besar akan berangkat tanpa mereka. Kepala layanan mengembalikan dompet tiket biru kepada ibuku. Ibu Marni sebenarnya memiliki hak kabin eksekutif berdasarkan tiket awal. Penolakan tadi terjadi karena perubahan data yang dilakukan setelah penerbitan. Kami mohon maaf karena ibu harus mengalami situasi ini. Ibuku menerima dompet itu dengan kedua tangan. Bu Ratih yang sejak tadi menganggap ibu hanya penumpang tambahan kini berdiri diam mendengar petugas mengakui hak ibu di depan semua orang. Aku lalu bertanya apakah pembatalan dapat diproses sesuai ketentuan. Petugas menjelaskan bahwa dana akan dikembalikan setelah dipotong biaya pembatalan. Karena masalah terjadi sebelum batas penutupan manifest, prosesnya sah. Dimas langsung memohon, bisakah pembatalannya ditarik? Petugas memeriksa sistem. Tidak bisa untuk kode yang sama. Tiket sudah dilepas kembali ke inventaris dan sebagian kursi sudah masuk antrean penjualan. Kerabat Dimas mulai bersuara lebih keras. Ada yang mengeluh telah mengambil cuti. Ada yang marah karena hotel di kota tujuan sudah dipesan. Ada yang menuduh Dimas tidak becus menjaga istrinya. Bu Ratih menatapku dengan kebencian. Kamu puas sekarang? Aku menggeleng. Saya tidak puas melihat semua orang gagal berangkat. Tapi saya lebih tidak sanggup melihat ibu diperlakukan seolah tidak punya harga diri dengan uang yang saya keluarkan. Bu Ratih berkata aku bisa saja membatalkan hanya tiketnya, bukan seluruh rombongan. Aku menjawab, pesanan itu dibuat sebagai hadiah keluarga. Ketika hadiah itu dipakai untuk menyingkirkan ibu, saya menarik seluruh hadiah. Dimas berusaha membeli tiket baru lewat aplikasi. Hanya ada 3 kursi bisnis tersisa. Harganya jauh lebih tinggi karena mendekati keberangkatan. Ia menatap Bu Ratih. Mama bawa kartu. Bu Ratih menjawab tidak membawa cukup saldo. Beberapa kerabat saling menghindar ketika diminta patungan. Selama ini mereka bersemangat ikut karena semua biaya utama ditanggung olehku. Begitu harus membayar sendiri, semangat kekeluargaan mereka menghilang. Akhirnya hanya 3 tiket yang bisa dibeli. Masalah baru muncul. Siapa yang akan berangkat? Bu Ratih ingin dirinya, Dimas, dan adiknya. Kerabat lain protes karena mereka juga punya kepentingan menghadiri syukuran. Pertengkaran pecah di depan meja layanan. Aku tidak ikut campur. Aku memegang tangan ibu dan mengajaknya menjauh. Dimas mengejar. Tunggu, setidaknya bantu bayar tiket tambahan. Nanti aku ganti. Aku berhenti. Dengan uang apa kamu mengganti? Ia terdiam. Usahanya sedang kesulitan sejak 6 bulan lalu. Aku yang menanggung sebagian besar pengeluaran rumah. Namun di depan keluarganya, Dimas selalu membiarkan mereka mengira dialah yang membiayai semuanya. Aku berkata, selama ini aku bukan cuma istrimu. Aku jadi dompet yang kamu pakai supaya terlihat mampu di depan keluargamu. Itu tidak benar. Kalau tidak benar, bayar sendiri. Dimas memegang lenganku. Aku akan bicara dengan Mama. Aku akan minta beliau minta maaf. Bukan cuma Mama yang salah. Ia menatapku. Aku melanjutkan. Kamu berbohong. Kamu menggunakan akses yang kuberikan. Kamu tahu rencana ini dibuat untuk mempermalukanku di depan banyak orang. Lalu kamu tetap melakukannya karena yakin aku akan diam. Dimas mulai menangis. Aku takut Mama marah. Dan kamu tidak takut aku terluka? Ia tidak mampu menjawab. Itulah hukuman utama yang sebenarnya. Bukan sekadar kehilangan tiket. Untuk pertama kalinya, Dimas harus melihat bahwa setiap kali ia memilih kenyamanan ibunya dengan mengorbankan martabat istrinya, ia sedang menghancurkan rumah tangganya sendiri. Kapal memberi tanda akhir naik penumpang. 3 tiket baru yang berhasil dibeli masih belum menyelesaikan masalah.
Bu Ratih memaksa Dimas ikut. Kerabat lain mengancam tidak mau membantu acara keluarga lagi kalau ditinggalkan. Dalam kekacauan itu, adik Bu Ratih yang namanya menggantikan ibuku akhirnya mengaku tidak pernah meminta kabin. Ia berkata hanya mengikuti keputusan Bu Ratih. Pengakuan itu membuat semua alasan sakit yang dipakai Bu Ratih runtuh. Ternyata pergantian kabin bukan kebutuhan mendesak. Itu hanya soal gengsi. Bu Ratih tidak ingin adiknya duduk di kelas bisnis sementara ibuku tidur di kabin eksekutif. Ia tidak bisa menerima ibuku mendapat fasilitas lebih baik daripada keluarganya. Orang-orang yang tadinya membela mulai diam. Dimas menatap ibunya dengan kecewa. Mama bilang tante yang minta. Bu Ratih membalas. Mama melakukan ini demi nama baik keluarga. Aku hampir tidak percaya. Nama baik keluarga yang ia maksud dibangun dengan cara merampas hak seorang ibu yang tidak pernah menyakiti siapapun. 3 tiket baru itu akhirnya tidak dipakai. Mereka terlalu lama bertengkar sampai pintu keberangkatan ditutup. Kapal perlahan meninggalkan pelabuhan tanpa satu pun dari mereka. Beberapa kerabat duduk lemas. Bu Ratih menangis karena acara di kota tujuan akan dimulai keesokan pagi. Barang kiriman untuk pembukaan rumah makan ikut tertahan bersama mereka. Aku tidak bersorak. Aku tidak merasa menang melihat orang-orang kecewa. Namun aku juga tidak merasa bersalah. Mereka gagal berangkat bukan karena ibuku. Mereka gagal karena keserakahan satu orang dan kebohongan suamiku. Di parkiran terminal, Dimas kembali memohon agar aku tidak pulang bersama ibu. Kita selesaikan di rumah. Aku menjawab. Aku akan pulang, tapi bukan ke rumah kita. Ia langsung pucat. Apa maksudmu? Aku akan tinggal bersama ibu untuk sementara. Kamu mau meninggalkanku karena tiket? Aku menatapnya lama. Bukan karena tiket. Karena tiket itu membuktikan siapa yang selalu kamu pilih ketika aku dan mama berdiri di dua sisi. Bu Ratih datang sambil menyeka air mata. Rani, jangan ancam perceraian hanya untuk menakut-nakuti Dimas. Aku menjawab tenang. Saya tidak sedang mengancam. Saya sedang mengambil jarak agar bisa berpikir tanpa tekanan. Ia lalu mengubah nada. Untuk pertama kalinya, suaranya melembut. Baiklah, Mama minta maaf kalau caranya salah. Sekarang bantu kami cari kendaraan lain. Kita masih bisa mengejar lewat jalur darat. Aku menatap wajahnya. Permintaan maaf itu bahkan belum selesai sebelum berubah menjadi permintaan bantuan. Aku berkata, Mama menyesal karena gagal berangkat, bukan karena menyakiti ibu. Bu Ratih diam. Ibuku yang sejak tadi berdiri di sampingku akhirnya membuka dompet tiket biru. Ia mengeluarkan tiket yang sudah tidak berlaku, lalu merapikannya. Bu Ratih, katanya, saya tidak pernah ingin mengambil tempat siapapun. Tapi saya juga tidak ingin anak saya terus dipaksa membayar agar diterima. Bu Ratih memalingkan wajah. Tidak ada jawaban. Aku membawa ibu pulang menggunakan taksi. Sepanjang perjalanan, ibu terus memegang dompet biru di pangkuannya. Beberapa kali ia meminta maaf karena merasa menjadi penyebab masalah. Aku menggenggam tangannya. Ibu bukan penyebabnya. Kalau ibu tadi mengalah saja. Ibu sudah terlalu sering mengalah. Kali ini biar aku yang menjaga ibu. Ibu menangis tanpa suara. Aku ikut menangis. Bukan karena perjalanan batal, melainkan karena baru saat itu aku menyadari berapa banyak luka yang kami anggap wajar hanya demi mempertahankan hubungan. Malam itu aku tidur di rumah ibu. Dimas menelepon berkali-kali. Aku tidak menjawab sampai ia mengirim pesan panjang. Ia mengakui telah berbohong. Ia mengatakan selama ini ia takut dianggap anak durhaka jika menolak permintaan ibunya. Aku membalas satu kalimat. Menjadi anak berbakti tidak mengharuskanmu menjadi suami yang berkhianat. Keesokan harinya, pihak kapal mengirim laporan resmi melalui surel. Mereka mengonfirmasi bahwa tiket awal ibuku valid, perubahan nama dilakukan melalui akses kontak kedua, dan pengembalian dana akan diproses sesuai kebijakan. Mereka juga menonaktifkan akses Dimas sebagai kontak pengelola untuk pemesanan atas namaku. Aku menyimpan laporan itu. Bukan untuk membalas,
melainkan agar tidak ada lagi orang yang memutarbalikkan kejadian dan menyebutku membatalkan tiket tanpa alasan. Seperti yang kuduga, Bu Ratih mulai bercerita kepada keluarga bahwa aku sengaja mempermalukan mereka. Aku tidak menjawab satu persatu. Aku hanya mengirimkan faktur pembayaran, tiket asli ibuku, dan laporan perubahan data ke grup keluarga. Aku tidak menambahkan kalimat kasar. Aku menulis, saya membatalkan perjalanan setelah nama ibu saya dihapus dari kabin yang saya beli tanpa persetujuan saya. Silakan menilai berdasarkan dokumen. Setelah itu grup menjadi sunyi. Beberapa kerabat yang sebelumnya memarahiku mengirim pesan pribadi dan meminta maaf. Mereka baru tahu bahwa seluruh tiket dibayar olehku. 1 minggu kemudian, Dimas datang ke rumah ibu. Ia tidak membawa Bu Ratih. Ia duduk di ruang tamu dan meminta bicara di depan ibuku. Aku minta maaf kepada ibu, katanya. Saya tahu tiket itu hak ibu, tapi saya tetap menggantinya karena takut melawan mama. Ibuku menjawab lembut, saya memaafkan, tapi yang paling terluka bukan saya. Rani sudah terlalu lama merasa sendirian dalam pernikahan. Dimas menunduk. Aku tidak langsung menerima permintaan maafnya. Aku memberikan 3 syarat jika ia ingin kami mempertimbangkan untuk memperbaiki hubungan. Pertama, seluruh akses keuangan dan akun usahaku harus dipisahkan dari dirinya. Kedua, ia harus berhenti menggunakan namaku untuk menanggung kebutuhan keluarganya tanpa persetujuanku. Ketiga, ia harus berani menetapkan batas kepada Bu Ratih, bukan hanya meminta aku kembali bersabar. Dimas menyetujui semuanya. Namun aku mengatakan persetujuan lisan tidak cukup. Perubahan harus terlihat dari tindakan. Selama 2 bulan berikutnya aku tetap tinggal bersama ibu. Aku mengatur ulang keuangan, memindahkan dokumen usaha, dan menghentikan semua pembayaran rutin yang selama ini tidak pernah dibicarakan denganku. Dimas mulai menanggung sendiri kewajibannya. Bu Ratih beberapa kali menghubungiku. Awalnya ia marah, kemudian ia memohon. Setelah itu ia mencoba menyalahkan Dimas sepenuhnya. Aku tidak masuk ke permainan itu. Aku hanya menjawab, saya tidak akan membahas hubungan kami sebelum mama mengakui bahwa menghapus nama ibu adalah tindakan yang salah. Butuh waktu lama sebelum akhirnya ia datang. Tidak ada keluarga besar. Tidak ada kerabat. Tidak ada panggung. Bu Ratih duduk di ruang tamu rumah ibuku dan meminta maaf secara langsung. Kali ini ia tidak meminta bantuan setelahnya. Ia mengaku merasa iri melihat ibuku mendapat kabin eksekutif. Ia takut kerabatnya menganggap keluarga kami lebih menghormati ibuku daripada dirinya. Pengakuan itu tidak menghapus luka, tetapi setidaknya jujur. Ibuku memaafkan tanpa memeluk dan tanpa berpura-pura semuanya kembali normal. Aku memilih hal yang sama. Aku memaafkan, tetapi tidak mengembalikan hubungan ke bentuk lama. Dimas dan aku akhirnya menjalani konseling rumah tangga. Aku belum langsung kembali sepenuhnya. Kami memulai dari batas yang jelas, tanggung jawab yang terbagi, dan kejujuran yang tidak bisa ditawar. Aku mengatakan kepadanya bahwa satu kebohongan di terminal telah membuka 9 tahun pola yang selama ini tidak berani kami bicarakan. Dimas mengakui itu. Ia juga mulai menolak ketika Bu Ratih meminta sesuatu yang tidak masuk akal. Bukan dengan kasar, tetapi dengan tegas. Hubungan mereka tidak hancur. Justru untuk pertama kalinya, hubungan itu menjadi lebih sehat karena tidak dibangun dari rasa takut. Beberapa bulan kemudian, aku mengajak ibu bepergian lagi. Bukan bersama keluarga besar. Hanya kami berdua. Kami memilih perjalanan singkat dengan kapal yang sama. Kali ini aku tidak memesan kabin paling mahal. Aku hanya memilih kabin yang nyaman dan memastikan nama kami tercetak jelas. Saat tiba di terminal, ibu membawa dompet tiket biru tua yang sama. Sampulnya sudah sedikit tergores. Ia sempat bertanya, masih boleh dipakai? Aku tersenyum. Justru harus dipakai. Di depan pintu pemeriksaan, petugas memindai tiket ibu. Lampunya berubah hijau. Silakan masuk, Bu Marni. Ibu menoleh kepadaku. Matanya berkaca-kaca, tetapi senyumnya tenang. Dompet biru yang dulu diremas saat ia ditolak kini ia genggam tegak di depan dada.
Aku berjalan di sampingnya menuju kabin. Tidak ada yang kami kalahkan hari itu. Tidak ada keluarga yang kami permalukan. Kami hanya mengembalikan sesuatu yang hampir hilang terlalu lama. Martabat seorang ibu. Dan keberanian seorang anak untuk berkata, "Cukup."